Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suhadinata, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 25104182 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu kelas 10 dengan materi berkompetisi di dalam kebaikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semua? Ya, Pak. Alhamdulillah. Farel. Viro Fikroni. Putri Julianti. Kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah semuanya, hadir anak-anak sekalian. Seperti yang kita ketahui bahwa minggu yang lalu kita telah belajar tentang apa anak-anak sekalian? Berkompetisi di dalam kebaikan. Yang mana yang kita bahas adalah Quran surah ayat 48. Benar. Kemudian anak-anakku sekalian, itulah sebagai ingatan. Berarti anak-anakku sekalian, apa yang Bapak sampaikan minggu kemarin masih diingat. Jadi anak-anak sekalian, itulah kalau orang yang mempunyai tujuan hidup namanya. Jadi anak-anak sekalian nih kalau ke sekolah ini ada tujuan. Jadi kalau tujuannya adalah agar kelak kita menjadi orang yang sukses. Sukses terus untuk anak-anak sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum Bapak memasuki materi kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menjawabnya. Apa tujuan Allah menciptakan mata? Ayo, siapa yang bisa jawab? Agar bisa melihat. Siapa namanya, Nak? Muhammad Kevin. Agar bisa melihat. Coba bayangkan kalau kita tidak ada mata. Apa yang terjadi? Tidak bisa. Dunia terasa gelap gulita. Seperti perasaanku padamu gitu ya. Bapaknya milenial, guru agamanya ya. Kan anak-anakku sekalian, kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita telah melaksanakan sebuah materi ya, tetap judul yang sama. Berkompetisi di dalam kebaikan. Akan tetapi yang kita pelajari kemarin adalah pembahasan tentang surah Al-Maidah ayat 48 yang mana kita disuruh untuk mengaji, mengartikan tajwid, Benar? Benar. Oh, baik anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini pertama adalah peserta didik diharapkan dapat memahami tentang asbabun nuzul. Nanti kita jelaskan anak sekalian apa itu asbabun nuzul ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang latar belakang turunnya ayat. Yang ketiga, peserta didik mampu menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan makna. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat
dapat paham terhadap isi dan maksud Al-Quran secara utuh. Karena Al-Quran itu kalau kita bacakan secara sepotong-potong maka kita yang artikan sepotong-potong. Karena kalau kita dipelajari tentang asbabun nuzulnya dulu atau latar belakang turunnya ayat, maka kita tidak akan terjadi sebuah kesalahpahaman. Kita hari ini akan belajar tentang asbabun nuzul. Apa tuh asbabun nuzul? Asbabun nuzul, adakah yang bisa menjawab apa tuh asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat. Nah, makanya pertama Bapak sampaikan tadi, mengapa Allah menciptakan mata? Tujuannya ke sana, nak. Mengapa ayat tersebut turun? Contohnya di surah Al-Maidah ayat 48 tadi. Mengapa dia turun? Jadi anak-anakku sekalian, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada sebab dan musababnya. Contoh yang Bapak contohkan tadi, Allah menciptakan manusia mata. Kegunaannya agar mata itu bisa dipergunakan untuk melihat. Nah, sedangkan surah Al-Maidah ini tidak memiliki sebab khusus lah, dalam arti kata. Tidak memiliki sebab khusus, namun ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak bersikap berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya Nabi Musa yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab yang diturunkan. Jadi Nabi Musa itu kitabnya adalah Taurat. Jadi mengapa ayat ini diturunkan? Nanti kita akan baca dulu terjemahannya. Jadi terjemahan ayat ini, coba Pak kamu lihat ke monitor sekarang ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, katanya. Dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dari sini kita paham ya, sebab ayat ini ya. Jadi terjemahan ayatnya, perhatikan. Dan telah kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, katanya, untuk membawa kebenaran. Al-Quran itu adalah panduan hidup. Jadi pegangan hidup. Kalau orang yang nggak ada pegangan hidup, maka orang itu akan mengambang, tak tentu arah. Dan katanya tadi, seperti yang dicontohkan kepada Nabi Musa tadi, Nabi Musa ini mempunyai umat yang tidak mau mempercayai kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apa kitabnya? Kitab Taurat yang menggunakan bahasa Ibrani. Ya, anak-anak sekalian, di sini kita ini sangat dianjurkan untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Contoh ada tokoh Muslim ya, tokoh Muslim yang terkenal
tokoh muslim yang terkenal yang hobi berkompetisi di dalam kebaikan. Contohnya adalah Umar ibnu Khattab. Itu salah satunya ya anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo, anak-anakku sekalian, kita ice breaking dulu. Anak-anak sekalian, kita ice breaking. Ice breaking kita dimulai. Ayo. Kasih B, kasih O, kasih P, stop. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Kasih B, kasih O, kasih P, stop. Ya. Anak-anakku sekalian, tahu nyanyi balonku ada 5 nggak? Tahu. Tahu. Tahu nggak? Tahu. Tapi kita ganti liriknya, mau nggak? Mau. Dari Bapak nyanyi dulu yang pertama, nanti kalian ngikutin. Setelah itu kita nyanyi bersama-sama, mau? Mau. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk siapa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat dosa, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Ngerti? Ngerti nggak? Ayo kita mulai sekali lagi ya. 3, sambil tepuk tangan. Ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk siapa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat dosa, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Tepuk tangan semua. Baik anak-anakku sekalian, itulah kita sudah ice breaking. Mari kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, di sini Bapak sudah menyiapkan tugas. Silahkan kalian kerjakan, tapi sebelumnya Bapak ingin kalian membagi kelompok. Ya, silahkan membagi kelompoknya masing-masing. Woi kamu bro, radikal kok bagus. Masih motor. Makanya kami diskusi miring. Sudah pagi ya? Sudah siap? Nah, ini kerjakan ya. Nanti Bapak kasih waktu kalian berdiskusi sekitar 10 menit ya. Silakan didiskusikan. Nanti kita masuk untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya pada pembelajaran kali ini. Silakan. Berkompetisi dalam kebaikan, mengasah kemampuan diri, menumbuhkan semangat jiwa, fokus dan disiplin. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Apa contoh berkompetisi di dalam kebaikan? Contoh berkompetisi dalam kebaikan di lingkungan studi lomba menjadi siswi paling rajin dan berprestasi. 2. Usaha menjadi yang paling sopan pada guru dan teman. Silakan anak sekalian.
bisa kita kuatkan lagi. Bagaimana cara menguatkannya? Bahwa semua orang itu berhak untuk melakukan sebuah kompetisi, tetapi kompetisi di dalam kebaikan. Contohnya kalian dalam satu kelas ini ya, satu kelas ini ingin semuanya jadi yang terbaik. Boleh ya, tidak ada yang melarang. Akan tetapi gunakanlah cara-cara yang baik. Contohnya belajar. Jangan karena kita ingin menjadi yang terbaik, akhirnya kita mengerjakan soal asal-asalan. Contohnya mencontek, ya. Apalagi sekarang gurunya adalah Mbah Guru. Jadi anak-anak sekalian, isi dan maksud Al-Quran secara utuh. Karena Al-Quran itu kalau kita bacakan secara sepotong-potong maka kita yang artikan sepotong-potong. Karena kalau kita dipelajari tentang asbabun nuzulnya dulu atau latar belakang turunnya ayat, maka kita tidak akan terjadi sebuah kesalahpahaman. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengasih tugas kepada kalian. Tugas itu sudah Bapak kirimkan di link grup WhatsApp kita. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Sudah, nak? Sudah? Sudah. Ya, sudah. Sekalian, setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini, apa refleksi yang dapat kamu sampaikan? Apa senang kah? Apa susah kah? Silakan. Siapa namanya? Terima kasih Bapak telah menyampaikan materi tentang turunnya ayat, sehingga kami dapat memahami apa sebab turunnya ayat-ayat pada Al-Quran dan asbabun nuzul. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, inilah dulu untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran yang sama. Untuk minggu depan anak-anak sekalian, kita akan masih tetap di pokok pembahasan kita tentang kompetisi dalam kebaikan. Akan tetapi kalau kita hari ini belajar tentang asbabun nuzul, untuk minggu depan kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Hai anak-anak sekalian, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita tutup dengan doa secara bersama-sama. Silahkan ketua kelas, saudara kita Joni, untuk memimpin doa kita pada penutupan pelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas. Baik anak-anak sekalian, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan selaku Bapak manusia biasa. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.